Terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus tahun 2022 ini, saya akan mengomentari kehebatan Fahmi membuat skenario polisi tembak polisi. Sejak kejadian polisi tembak polisi dengan kasus posisinya diawali Barade Joshua memasuki kamar Ferdy Sambo. Kebenaran istri Ferdy Sambo sedang tidur dan ditodongkan senjata. Lalu istri Ferdy Sambo berteriak dan dari lantai 2 ada suara turun ke lantai 1. Lalu Brigadir Joshua menembak duluan 7 kali dari jarak 4-7 meter kepada Barade E. Tetapi tidak kena. Duluan menembak dengan tujuan untuk menutupi pelecehan dengan istri Ferdy Sambo untuk membela diri. Lalu Baradae menembak 5 kali. Lalu Brigadir Joshua kena dan mati. Lebih 1 bulan Barreskrim tidak menemukan masalahnya. Selalu berpegang TKP polisi tembak polisi, yaitu skenario-nya skenario yang lama saja, tidak berubah, itu terus pegangan polisi. Sehingga kalau melihat pegangan polisi tersebut, memang di situ nanti akhirnya itu tidak ada yang bisa dihukum, karena Ferdy Sambo, di mana Ferdy Sambo tidak ikut di dalamnya, dan juga di mana Brigadir J sudah mati, dan berarti perkaranya ditutup. Sedangkan Brigadir Barade yang menembak dia karena membela diri dan melaksanakan tugas. Sedangkan istri Ferdy Sambo tidak dapat dituntut karena dia dilecehkan. Sehingga itulah saya lihat. Lalu melibatkan akibatnya karena tidak ditemukan pelakunya, lalu melibatkan Komnas HAM mencari pelakunya, tidak menemukan pelakunya juga. Banyak menganggap kepolisian tidak serius menangani kasus tersebut sampai Presiden Joko Widodo memerintahkan membentuk tim khusus untuk membantu Kapolri mencari pelakunya. Mabes Polri menunjuk pengacara Silitonga mendampingi tersangka Barade E. Belum berapa lama pengacara Silitonga malah mengundurkan diri. Jadi pengacaranya sampai di sini Barreskrim, Komnas HAM, tim khusus Kompolnas dan Kapolri, para pengacara dan tidak bisa menemukan TKP atau pelaku daripada penembakan Barade J tersebut. Benar-benar hebat Fahmi Alamsyah, staf ahli Kapolri atas penyusunan skenario TKP atas matinya Brigadir Joshua. Cocok jadi sutradara film soal penembakan. Hanya saja kehebatan Fahmi staf ahli Kapolri bersifat negatif, merupakan perbuatan melanggar hukum. Sekarang sudah diamankan polisi. Harapan saya kehebatan Fahmi Alamsyah, staf ahli Kapolri dibuat dalam dunia film akan banyak penontonnya orang, tetapi dalam kenyataannya malah dicari-cari polisi untuk dihukum. Nah, inilah saya lihat masalah hal ini. Jadi sejak kejadian polisi tembak polisi dengan kasus posisinya diawali Barade Joshua memasuki kamar Ferdy Sambo. Kebenaran istri Ferdy Sambo sedang tidur dan ditodongkan senjatanya. Lalu istri Ferdy Sambo berteriak dan dari lantai 2 ada suara turun ke lantai 1. Lalu Brigadir Joshua menembak duluan 7 kali dari jarak 4-7 meter kepada Barade E. Tidak kena. Duluan menembak dengan tujuan untuk menutupi pelecehan yang dengan istri Ferdy Sambo untuk membela diri. Lalu Barade E menembak 5 kali. Lalu Brigadir Joshua kena dan mati. Kalau melihat skenario-nya tersebut, memang tidak ada yang terkena yang bisa dihukum di sini.
baik apalagi Ferdy Sambo tidak ada namanya di dalam. Dan di samping itu juga karena menembak tersebut, di mana Barada J tidak bisa dihukum karena dia alasan membela diri dan melaksanakan tugas. Samping itu juga Barada Joshua sudah mati, berarti harus ditutup perkaranya. Dan Nyonya istri daripada Ferdy Sambo tidak bisa dituntut karena dia sebagai yang dilecehkan. Jadi memang sudah diatur rupanya dari awal kasus ini akan ditutup, tidak ada yang dikenakan sebagai tersangka. Lebih 1 bulan Bareskrim tidak menemukan masalahnya selaku pemegang TKP polisi tembak polisi. Lalu melibatkan Komnas HAM mencari pelakunya, tidak menemukan juga pelakunya. Banyak menganggap kepolisian tidak serius menangani kasus tersebut, sampai Presiden Joko Widodo memerintahkan membentuk tim khusus untuk membantu Kapolri untuk mencari pelakunya. Dan juga Mabes Polri menunjuk pengacara Silitonga mendampingi tersangka Barada E. Belum beberapa hari pengacara Silitonga malah mengundurkan diri dari pengacaranya. Sampai di sini Bareskrim, Komnas HAM, tim khusus, Kompolnas, dan Kapolri, para pengacara, dan juga masyarakat pemirsa tidak bisa menemukan TKP yang sebenarnya. Benar-benar hebat Fahmi Alamsyah, staf ahli Kapolri, atas penyusunan skenario TKP atas matinya Brigadir Joshua. Cocok jadi sutradara film soal penembakan. Hanya saja kehebatan Fahmi staf ahli Kapolri bersifat negatif, merupakan perbuatan melanggar hukum. Sekarang sudah diamankan polisi. Harapan saya kehebatan Alamsyah staf ahli Kapolri dalam membuat skenario film akan banyak ditonton orang. Tetapi dalam kenyataannya malah dicari-cari polisi untuk dihukum. Itulah yang saya lihat masalah tersebut dalam masalah pembuatan skenario tersebut. Sekian dan terima kasih.